Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, video kali ini untuk memenuhi UAS mata kuliah ekonomi makro dan mikro. Baiklah, perkenalkan nama saya Nur Aini, Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare. Baiklah, dalam materi pendapatan nasional, saya akan membahas mengenai pengertian pendapatan nasional, manfaat pendapatan nasional, faktor yang mempengaruhinya, dan metode perhitungannya. Nah, baiklah, mungkin langsung saja kita masuk ke pengertian pendapatan nasional. Jadi, pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat suatu negara dalam kurun waktu tertentu yang biasanya itu 1 tahun. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke manfaat pendapatan nasional. Apa saja sih dari manfaat pendapatan nasional? Yang pertama yaitu untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, untuk membandingkan kemajuan perekonomian antar negara. Yang ketiga, untuk mengetahui struktur perekonomian negara. Yang keempat, untuk menjadi landasan perumusan kebijakan pemerintah. Yang kelima, untuk mengetahui dan menelaah struktur perekonomian. Yang keenam, sumber informasi tingkat kemakmuran masyarakat. Faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, yang pertama yaitu konsumsi dan tabungan. Konsumsi adalah pengeluaran total untuk memperoleh barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Sedangkan tabungan adalah bagian dari pendapatan yang tidak dikeluarkan untuk konsumsi. Nah, terus yang kedua itu investasi. Investasi adalah aktivitas menempatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya ke dalam suatu benda, lembaga, atau suatu pihak dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan setelah kurun waktu tertentu. Kemudian yang ketiga itu permintaan dan penawaran agregat. Permintaan agregat menunjukkan hubungan antara keseluruhan permintaan terhadap barang-barang dan jasa sesuai dengan tingkat harga. Dalam menghitung pendapatan nasional, ada 3 metode yang digunakan. Yang pertama yaitu pendekatan pendapatan, yang kedua pendekatan produksi, dan yang ketiga pendekatan pengeluaran. Pendekatan pendapatan dengan cara menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima rumah tangga konsumsi dalam suatu negara selama satu periode tertentu sebagai imbalan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan. Pendekatan produksi yaitu dengan cara menghitung pendapatan nasional dengan cara menjumlahkan nilai seluruh produk yang dihasilkan suatu negara dari bidang industri, agraris, ekstraktif jasa, dan niaga selama satu periode tertentu. Nah, pendekatan pengeluaran yaitu dengan cara menghitung jumlah seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama periode tertentu. Nah, selanjutnya kita beralih ke materi selanjutnya, yaitu uang dan lembaga keuangan lainnya. Di sini saya akan membahas mengenai pengertian uang, kriteria uang, fungsi uang, dan jenis-jenis uang. Nah, langsung saja kita masuk di pengertian uang. Uang adalah suatu yang bisa diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu. Nah, sebelum uang disahkan sebagai alat pembayaran, ia harus memenuhi kriteria-kriteria yang tertentu. Yang pertama yaitu ada jaminan, disukai umum, nilainya yang stabil, mudah disimpan, mudah dibawa, tidak mudah rusak, mudah dibagi, suplai harus elastis. Adapun fungsi dari uang itu sendiri, yang pertama yaitu sebagai alat tukar menukar, yang kedua sebagai satuan hitung, yang ketiga sebagai penimbun kekayaan, dan yang keempat sebagai standar pencicilan uang. Adapun beberapa jenis-jenis uang, yang pertama itu berdasarkan bahannya. Jadi berdasarkan bahan, uang itu dibedakan atas 2, yaitu uang logam dan uang kertas.
Berdasarkan nilainya, uang juga dibedakan menjadi dua, yaitu bernilai penuh dan bernilai tidak penuh. Berdasarkan lembaganya, uang dibedakan menjadi uang kartal dan uang giral. Sedangkan berdasarkan kawasannya, uang dibedakan menjadi tiga, yaitu uang lokal, uang regional, dan uang internasional. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu perekonomian tiga sektor. Dalam perekonomian tiga sektor, saya akan membahas mengenai pengertian dan aliran pendapatan dan pengeluaran dalam perekonomian tiga sektor. Langsung saja kita masuk di pengertian perekonomian tiga sektor. Apa sih yang dikatakan perekonomian tiga sektor itu? Nah, perekonomian tiga sektor adalah perekonomian yang meliputi kegiatan dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Adapun aliran pendapatan dan pengeluaran perekonomian tiga sektor. Dari di atas dapat kita lihat bagan-bagan bagaimana aliran pendapatan dan pengeluaran perekonomian tiga sektor. Yang pertama yaitu pemerintah ke rumah tangga. Pemerintah akan melakukan gaji dan upah ke rumah tangga, dan rumah tangga akan mengeluarkan pajak perseorangan ke pemerintah itu sendiri. Terus pemerintah ke perusahaan. Pemerintah akan mengeluarkan pengeluaran pemerintah kepada perusahaan, dan perusahaan akan membayar pajak perus. Nah, selanjutnya perusahaan ke rumah tangga. Perusahaan akan melakukan gaji, upah, sewa, bunga, dan laba kepada rumah tangga, dan rumah tangga akan memberikan konsumsi rumah tangga kepada perusahaan. Nah, selanjutnya rumah tangga ke lembaga keuangan lainnya. Jadi, rumah tangga akan melakukan tabungan ke lembaga keuangan atau meminjamkan modal ke penanaman modal atau ke perusahaan. Ya, mungkin begitu pendapatan dan pengeluaran dari perekonomian tiga sektor. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi inflasi. Yang pertama yang kita bahas adalah penyebab terjadinya inflasi. Apa sih penyebab terjadinya inflasi? Yang pertama itu meningkatnya permintaan, dan yang kedua meningkatnya biaya produksi, dan yang ketiga tingginya peredaran uang. Nah, bukan hanya itu, inflasi juga memiliki dampak. Dampak yang disebabkan oleh investasi yaitu ada pada pendapatan, minatnya warga, kalkulasi, ekspor, dan efisiensi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu pengangguran. Nah, dalam materi pengangguran ini, saya akan membahas mengenai pengertiannya dari pengangguran, faktor penyebab pengangguran itu sendiri, dan dampak pengangguran. Nah, pengertian pengangguran. Pengangguran merupakan situasi ketika seseorang tidak bekerja, sedang berusaha mendapatkan pekerjaan, serta memiliki pekerjaan namun tidak produktif. Nah, perlu diketahui bahwa seseorang dikatakan pengangguran ketika ia berumur lebih dari 21 tahun. Dari pengangguran, ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya sebuah pengangguran. Yang pertama yaitu besarnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Yang kedua, masyarakat atau warga negara tidak memiliki keterampilan tinggi serta tingkat pendidikan yang rendah. Yang ketiga, adanya kemajuan teknologi yang menggantikan manusia. Yang keempat, tenaga kerja yang ada di daerah dengan di kota tidak dimanfaatkan dengan seimbang. Yang kelima, pemerintah memberhentikan pekerjaan dan mengirimkan tenaga kerja atau TKI ke luar negeri. Yang keenam, harapan terlalu tinggi untuk tenaga kerja. Yang ketujuh, PHK. Yang kedelapan, persaingan pasar global. Jadi dari di atas itulah faktor penyebab dari pengangguran. Karena ada faktor yang menyebabkan sebuah pengangguran, ia juga memiliki dampak dari pengangguran itu sendiri. Banyak sekali dampak yang dimunculkan dari akibat pengangguran. Yang pertama, berpotensi untuk membuat keuangan negara membengkak. Yang kedua, meningkatkan angka kriminalitas.
Yang ketiga, dapat memunculkan konflik warga negara dan pemerintah, dan juga menyebabkan kesenjangan kesempatan bekerja, dan juga menyebabkan seseorang kehilangan keahlian dan keterampilan, menurunkan daya saing, meningkatkan angka kemiskinan, kesenjangan sosial, politik di suatu negara tidak stabil, meningkatkan konflik dalam rumah tangga. Nah, itulah tadi dampak dari sebuah pengangguran. Nah, pengangguran juga mempunyai beberapa jenis. Yang pertama, pengangguran musiman, pengangguran siklis, pengangguran deflasioner, pengangguran voluntari, pengangguran struktural, pengangguran teknologi, dan pengangguran friksional. Baik, itulah tadi pemaparan materi saya mengenai UAS ekonomi makro dan mikro. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.